Halo semuanya, balik lagi bersama aku Ana di Yunus Education. Oke teman-teman, jika di video sebelumnya telah Ana janjikan bakalan ngebahas tuntas tentang buku matematika kelas 6 yang bukunya seperti ini, yaitu Senang Belajar Matematika. Nah, di video kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang bilangan bulat. Namun sebelum itu, Ana mau kembali ngingetin, jangan lupa terus dukung kami Yunus Education dengan cara subscribe, like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya supaya bermanfaat luas. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update menarik dari Yunus Education. Oke teman-teman, jika di video sebelumnya telah dibahas terkait bilangan bulat, terutama tentang garis bilangan seperti ini, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Dan seperti biasa teman-teman, seperti yang telah disebutkan dan sempat disinggung sama Ana di video sebelumnya, yaitu bahwa bilangan bulat itu terdiri dari dua macam. Yang pertama ada bilangan bulat positif yang arahnya ke arah kanan seperti ini, dan ada bilangan bulat negatif yang tandanya seperti ini, min atau negatif yang arahnya ke arah kiri teman-teman. Jadi di sini kita tidak hanya belajar bagaimana mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat, akan tetapi kita juga akan mencoba menyelesaikan latihan soal yang ada di halaman 17 hingga 18. Jadi teman-teman yang punya bukunya, silahkan bukunya bisa dibuka terlebih dahulu ke halaman tersebut, ke halaman 17 hingga halaman 18. Oke, sudah dibuka. Oke, sebelum kita ke soal, Ana mau ngasih sedikit rumus nih buat teman-teman tentang bagaimana cara mudahnya untuk mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Nah, cara mengurutkan dan membandingkan dalam perbandingan sebuah bilangan di matematika, kita mengenal tanda seperti ini. Kalau tanda seperti ini berarti lebih besar, B lebih besar. Kalau seperti ini sama dengan, dan kalau seperti ini berarti lebih kecil ataukah. Jika ditulis satu garis lurus ke arah bawah. Dan jika teman-teman nanti dihadapkan dengan bilangan bulat dari sisi positif dan positif, bagaimana cara membandingkannya? Cara membandingkannya mudah sekali, teman-teman tinggal lihat atau tinggal perbandingkan nilai angkanya. Angka yang semakin besar atau satuan semakin besar berarti menunjukkan bahwa nilai satuan tersebut juga besar. Akan tetapi jika teman-teman dihadapkan dengan bilangan yang ternyata tandanya negatif seperti ini, dua-duanya sama-sama negatif, maka kebalikannya yang tadi. Jika yang tadi semakin besar angkanya maka nilainya semakin besar pula, maka pada bilangan negatif itu tidak berlaku teman-teman. Akan tetapi semakin besar bilangan negatif itu justru semakin kecil nilainya. Kemudian jika teman-teman dikaitkan atau dihadapkan dengan bilangan yang tandanya berbeda, negatif dan positif, tapi di positif kita tidak ada tanda plus ya teman-teman, melainkan tidak ada tanda seperti ini. Jadi seperti ini, hanya tertulis 6 tanpa ada tanda positif atau plus di depannya. Jadi ketika dihadapkan dengan soal yang seperti itu, lebih besar mana antara negatif dengan positif? Yang pasti lebih besar yang positif. Cara membandingkannya di sini Ana mau ngasih contoh satu-satu. Misal plus dan plus, 200 dan 100 lebih besar mana? Pasti lebih besar 200 karena sesuai dengan angkanya. Angkanya besar, nilainya juga besar. Kemudian jika ini sama-sama negatif, misalnya Ana tuliskan di sini negatif 200, negatif 100. Maka lebih besar yang mana? Pasti ini jauh lebih kecil karena 200 ini semakin ke arah kiri semakin kecil teman-teman, kebalikannya yang tadi. Tapi jika ini tandanya berbeda, misal min 200 dengan 100, maka juga lebih kecil ini teman-teman, karena 100 ini lebih besar dibandingkan negatif 200. Ibaratnya kalau negatif itu apa ya teman-teman, hutang. Jadi
kalau teman-teman punya hutang 200 dengan kalian punya uang 100.000, berarti yang lebih kecil yang 200 karena ini masih hutang, sedangkan ini adalah kepemilikan kita, kepunyaan kita begitu. Oke, mungkin hanya seperti itu untuk rumus dasarnya dalam mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Dan untuk selanjutnya mari kita bahas soal di halaman 17 hingga halaman 18. Oke, kita ke soal yang pertama. Di sini di soal yang pertama ada beberapa soal, poinnya nomor 1 ada sampai poin F, yang mana kita di sini disuruh urutkan bilangan bulat dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk yang nomor 1A, kita tulis dulu di sini angkanya. Ada min 13 atau negatif 13, ada min 6, ada min 10, ada 0, kemudian ada min 7, ada 2, dan ada 5, kemudian ada negatif 4. Kita disuruh mengurutkan teman-teman dari bilangan yang paling kecil hingga yang paling besar. Nah, ketika kita dihadapkan dengan bilangan-bilangan seperti ini, sesuai dengan rumus tadi, maka yang paling kecil sudah pasti yang negatif dibandingkan yang positif. Jadi kita ambil dari sisi negatif dulu, kemudian kita cari angka yang paling besar. Karena semakin besar angkanya, semakin kecil nilainya. Jadi kita tarik angka yang terbesar di sini yang posisinya negatif adalah min 13. Kita coret. Kemudian setelah min 13 ada angka besar apa lagi yang negatif? Ada min 10. Kita coret. Setelah itu ada min 7, kita coret juga. Kemudian ada min 6. Setelah itu ada negatif 4. Setelah itu ada 0. Oke, 0. Kemudian ada 2 dan terakhir 5. Jadi angka yang paling kecil nilainya di sana adalah negatif 13, negatif 10, negatif 7, negatif 6, negatif 4, kemudian 0, lalu 2 dan 5 yang paling besar. Begitu ya teman-teman untuk mengerjakan soal 1A. Kita lanjut ke soal 1B. Namun sebelumnya Ana mau menghapus ini dulu. Oke. Di soal 1B di sini ada angka 6, ada negatif 4, ada negatif 8, ada negatif 10, kemudian ada 0 lagi, ada 2, dan ada negatif 1 dan angka 4 teman-teman. Oke, nah ini juga sama seperti tadi, kita diminta untuk mengurutkan teman-teman, untuk mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sama juga seperti tadi, kita cari bilangan yang negatif dulu dan cari bilangan yang angkanya paling besar. Karena bilangan negatif yang angkanya paling besar, nilainya adalah paling kecil. Oke, yang paling besar di sini ada 10, jadi min 10 adalah bilangan paling kecil. Kemudian ada min 8, setelah itu ada min 4 atau negatif 4, kemudian ada negatif 1, setelah itu ada 0, setelah itu ada 2, ada 2, setelah itu ada 4, lalu ada 6. Jadi urutan yang terkecil hingga yang terbesar untuk jawaban 1B adalah negatif 10, negatif 8, negatif 4, negatif 1, 0, 2, 4, dan 6 teman-teman. Bisa dipahami ya caranya seperti apa? Dan untuk soal yang C, D, E, F juga sama seperti itu. Teman-teman coba latih di rumah bagaimana cara menjawabnya, dan untuk jawabannya teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Sebagai bentuk latihan teman-teman paham dengan apa yang Ana jelasin tadi. Oke, siap ya? Kita biar tidak lama-lama lanjut ke soal nomor 2.
Nah, untuk yang nomor 2 ini ada beberapa poin juga sampai poin F. Tapi Ana di sini nggak mau bahas semuanya karena biar teman-teman juga mulai latihan di rumah. Jadi Ana mau bahas 2 soal aja. Nah, di sini poin 2A. Ada angka 12, ada angka 10 atau ada bilangan negatif 6, kemudian ada 0, ada negatif 4 dan 4, kemudian 2. Tugas kita di sini, kemudian yang B juga sekalian Ana tulisin. Ini A, ini B-nya Ana taruh di atas ya teman-teman. Yang B ada negatif 7, ada negatif 4, kemudian ada 0, kemudian ada negatif 2, kemudian ada 9, lalu ada 10, dan negatif 5. Oke, mari kita urutkan ini dari yang terbesar hingga yang terkecil. Karena perintahnya kita disuruh mengurutkan dari yang terbesar dan terkecil. Kebalikannya yang tadi. Jadi kalau yang tadi tugas kita mencari yang negatif-negatif dulu, karena itu nilainya lebih kecil, maka pada pengerjaan soal yang nomor 2 ini, kita mencari yang positif-positif dulu, dan nilainya atau angkanya yang besar, karena angka yang besar berarti nilainya juga besar di positif, teman-teman. Oke, untuk yang A, mana angka yang paling besar di sini yang posisinya positif? 12. Jadi 12 paling besar. Kemudian bukan negatif 10, teman-teman, karena ketika negatif berarti itu paling kecil, lebih kecil begitu. Bukan jadi setelah 12, tapi setelah 12 kita cari yang positif. Ada 4, ada angka 4. Jadi 4 ini masih jauh lebih besar dibandingkan negatif 10, teman-teman. Oke, kita lanjut. Ada angka berapa lagi yang posisinya positif? Ada angka 2. Kemudian kita hapus dulu ya biar tidak bingung. Setelah ada angka 2, ada angka 0. Jadi sekalipun bilangannya 0, teman-teman, ini posisinya jauh lebih banyak dibandingkan negatif 10, apalagi negatif 6 atau negatif 4. Kemudian setelah itu, kita cari lagi hutang yang paling sedikit, yaitu negatif 4. Berarti negatif 4 masih lebih besar daripada negatif 6. Setelah itu yang terakhir ada negatif 10. Jadi itu untuk jawaban 2A. Kemudian untuk jawaban 2B, kita urutkan lagi, cari posisi nomor yang positif sekaligus bilangannya, angkanya itu besar. Ada berapa? Ada angka 10, berarti 10. Kemudian ada angka 9, berarti 9. Setelah itu ada angka berapa lagi yang positif? Ada angka 0, teman-teman. Berarti 0 di urutan ketiga. Kemudian setelah itu ada angka negatif 2. Negatif 2 kita hapus, kemudian ada negatif 4. Setelah itu ada negatif 5, dan terakhir ada negatif 7. Nah, seperti itu teman-teman jawabannya. Ini untuk yang A dan ini untuk yang B. Jadi urutannya untuk jawaban yang B, yang paling besar ada angka 10, bilangan 9, 0, negatif 2, negatif 4, negatif 5, dan negatif 7 adalah angka paling kecil. Oke, untuk soal berikutnya yang C, D, E, dan F, teman-teman bisa coba latih cara menjawabnya seperti apa, bagaimana cara mengurutkannya dan membandingkannya, yang mana yang lebih besar, yang mana lebih kecil. Teman-teman bisa latih di rumah, teman-teman bisa menjawab sendiri di rumah, kemudian teman-teman bisa dijadikan arsip pribadi atau catatan pribadi teman-teman sebagai bentuk mengolah pikiran teman-teman bahwa teman-teman udah paham dengan yang telah Ana jelasin, atau teman-teman juga bisa share di kolom komentar. Nanti kita akan bantu koreksi apakah jawaban teman-teman itu benar atau tidak. Oke, begitu ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3.
Di soal nomor 3 di sini urutkan bilangan berikut dari yang terbesar hingga terkecil menggunakan garis bilangannya. Nah, kita hapus dulu karena di sini kita disuruh membuat garis bilangan, teman-teman. Jadi balik ke materi yang kemarin ya. Untuk garis bilangan. Kita di sini untuk menggambar garis bilangan. Tapi karena di sini sudah ada garis bilangan kebetulan, jadi tidak perlu menggambar lagi, tinggal kita sesuaikan saja. Di sini kita disuruh untuk mengurutkan bilangan, kita kerjakan yang A dan B saja ya teman-teman. Ada negatif 10, ada 2, kemudian ada 6, ada 0, kemudian ada 2, lalu ada min 1 atau negatif 1, dan terakhir ada 5. Sedangkan untuk yang B ada 15, lalu ada negatif 3, lalu ada negatif 6, lalu ada 0, kemudian ada 4, lalu ada 2 dan negatif 7. Oke, di sini kita diperintah untuk membuatkan garis seperti ini. Jadi teman-teman bisa coba di rumah membuat garis lurus, anggap ini lurus, kemudian diisi dengan beberapa satuan bilangan seperti ini, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, cara mengurutkannya sama seperti tadi sebenarnya, tapi di sini kita tinggal memberikan tanda di beberapa bilangan yang ada di sini. Oke. Ada negatif 10. Yang mana yang lebih besar atau yang mana yang lebih kecil? Di sini kita perintahnya dari yang terbesar hingga terkecil. Yang terbesar berarti harus kita cari yang positif dulu. Yang positif yang angkanya lebih besar. Yang positif angkanya lebih besar di poin A. Ada nomor 5, ada angka 5. Jadi di sini. Biar tidak. Oke, kita tandai di angka 5 di sini. Oke, Ana tandai pakai spidol warna merah biar beda. Kita hapus dulu angka yang sudah selesai kita ambil. Kemudian setelah angka 5, angka berapa lagi yang menduduki posisi kedua terbesar? Di sini ada angka 2. Karena 2 juga positif, kenapa nggak bisa? Jadi kita pakai spidol yang hitam saja ya teman-teman ya. Ada angka 2, kemudian kita hapus dulu angka 2-nya. Setelah itu ada angka apa lagi? Di urutan ketiga ada angka 0. Jadi 0 ini teman-teman lebih besar jika dibandingkan dengan negatif 2, negatif 10, ataupun negatif 6 dan negatif 1. Sekalipun nilainya cuma 0 gitu. Oke. Kemudian kita ada angka berapa lagi di urutan selanjutnya? Ada negatif 1. Setelah itu ada negatif 2. Lalu ada negatif 6. Kemudian ada negatif 10 terakhir, paling kecil. Jadi begini teman-teman. Atau teman-teman kalau nanti setelah dikasih titik-titik seperti ini, teman-teman bingung yang mana yang paling besar, yang mana yang paling kecil, teman-teman bisa kasih tanda 1 kecil, 2 gitu. Tapi 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi sebenarnya semakin arahnya ke sini sudah pasti nilainya semakin tinggi. Jadi tanpa ada 1, 2, 3 seperti ini sudah ketahuan. Dari sini ya berarti lebih besar, dan dari sini ya berarti semakin kecil nilainya, begitu ya. Kita lanjut mengerjakan soal yang 3B. Kita hapus dulu ini 3B. Di sini kita ada angka 15, min 3, min 6, 0, 4, 2 dan negatif 7. Yang mana yang lebih besar? Yang lebih besar sudah pasti yang di depan ini. 15, posisinya di mana 15? Di sini. Oke, kita tandai dulu. Setelah itu ada angka berapa lagi? Yang lebih besar ada angka 4, teman-teman. 4. Setelah itu ada angka 2. 2 di sini.
Kemudian ada angka 0 dan ada angka negatif 3. Jadi negatif 3 di sini lebih besar nilainya dibandingkan negatif 6. Oke. Kemudian yang terakhir ada angka negatif 7. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk cara menjawab soal 3A dan 3B. Kemudian untuk 3C, D, dan seterusnya itu juga sama caranya. Membuat garis bilangan seperti ini, kemudian dikasih tanda seperti titik-titik yang telah Ana tulis ini. Teman-teman bisa coba latih mengerjakan di rumah juga supaya teman-teman paham begitu cara pengerjaan yang benar seperti apa. Ya, hitung-hitung sebagai praktek bahwa teman-teman sudah mengerti dengan apa yang Ana jelasin. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu di soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 di sini kita disuruh membandingkan teman-teman. Di soal nomor 4 ada poin A. Ada negatif 16 dengan negatif 20. Ada yang B, kemudian ada 6 dan min 6. Lalu yang C ada min 23 atau negatif 23 dengan 0. Lalu untuk soal yang D dan E ada min 6 dengan min 7 atau negatif 7. Kemudian ada min 5, lalu ada 10. Oke, kita di sini suruh membandingkan dengan tanda seperti ini. Tanda seperti ini. Oke. Kira-kira untuk jawaban yang A. Untuk jawaban yang A, negatif 16 dengan negatif 20. Lebih besar atau lebih kecil? Negatif 16 tentu lebih besar dibandingkan dengan negatif 20. Kemudian 6 ini lebih besar atau lebih kecil daripada min 6? 6 sudah pasti lebih besar. Kemudian negatif 23 dibandingkan dengan 0 lebih besar atau lebih kecil? Pastinya lebih kecil. Mengapa? Sekalipun ini 0, posisinya di sini. Negatif 23 masih ke kiri. Jadi sekalipun bilangannya atau angkanya 23, tapi jika ada negatif, tanda negatif di depannya, berarti secara otomatis itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan 0, teman-teman. Untuk yang D, di sini negatif 6 dengan negatif 7. Negatif 6 lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Kemudian negatif 5 dengan 10 lebih besar atau lebih kecil? Negatif 5 pasti lebih kecil. Oke, sudah bisa dipahami ya teman-teman. Jadi kuncinya kembali lagi ke sini. Ketika plus dengan plus, maka cari bilangan yang angkanya lebih besar. Itu lebih besar. Tapi kalau angkanya lebih kecil berarti lebih kecil. Tapi kalau negatif dengan negatif, maka yang lebih besar adalah angkanya yang paling kecil. Jadi kebalikannya yang positif. Kemudian jika dihadapkan dengan tanda yang berbeda seperti ini, negatif dan positif, maka yang negatif sudah pasti lebih kecil daripada yang positif. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Soal yang kelima ada di halaman 18. Silakan dibuka terlebih dahulu. Kita bacakan, suhu udara di kawasan wisata dataran tinggi Dieng sebesar atau setinggi 5 derajat Celcius. Hal ini berdasarkan catatan BMKG. BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sementara itu, suhu di Provinsi Riau mengalami kenaikan hingga 37 derajat Celcius. Maka jawabannya gampang saja. Ana hapus dulu ini. Oke. Hapus. Kita tinggal tuliskan hal-hal yang telah diketahui. Jadi yang diketahui, suhu udaranya diketahui. Suhu udara Dieng sama dengan berapa? 5 derajat Celcius. Kemudian sementara itu suhu di Provinsi Riau, nah suhu
Riau. Berapa? 37 derajat Celcius. Lalu coba bandingkan kedua suhu tersebut. Cara membandingkannya ini gampang sekali karena tandanya tidak negatif dan tidak positif. Artinya tidak ada tanda yang berbeda di sini. Tandanya sama-sama positif, teman-teman. Bukan negatif 5 derajat Celcius dan bukan positif 37 derajat Celcius, melainkan sama-sama positif. Jadi mudah sekali untuk mengetahui yang mana yang lebih besar, pasti yang ini. Kemudian untuk mengetahui yang mana yang lebih kecil, pasti yang ini. Oke, mudah sekali bukan teman-teman belajar matematika ketika kita telah memahami rumus dasarnya sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa takut belajar matematika, hari ini jangan khawatir lagi. Karena kenapa? Karena sudah banyak platform-platform yang menyajikan bagaimana cara mudah dan cara kalian agar senang belajar matematika. Salah satunya ya channel Yunius Education ini. Jadi teman-teman bisa belajar dan kita sharing di sini bagaimana cara mengerjakan soal yang benar, bagaimana prosesnya dan bagaimana jawaban dari soal itu gitu. Kemudian mungkin ya cuman itu dari Yunius Education kali ini. Semoga video tadi bisa bermanfaat, dan untuk video berikutnya, konten berikutnya kita akan membahas tentang bilangan bulat, akan tetapi tentunya dengan subtema atau subbab yang berbeda dari hari ini. Jadi buat teman-teman yang masih ingin belajar tentang bilangan bulat dan juga tentang matematika, jangan pernah hilang atau jangan pernah ninggalin channel ini. Terus pantau channel ini, channel Yunius Education. Siapa tahu besok atau lusa kita akan memberikan update lagi tentang belajar matematika, terutama bilangan bulat, teman-teman. Dan semoga video ini bisa membantu mencerahkan pikiran teman-teman yang semula biasanya takut dengan matematika, atau bahkan tidak hanya dengan pelajarannya tapi juga dengan gurunya. Jadi hari ini tidak perlu takut karena Yunius Education menyajikan cara belajar yang mudah dan tentunya menyenangkan untuk pelajaran matematika dan pelajaran-pelajaran yang lainnya juga nantinya. Oke, itu aja dari Yunius Education kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian ataupun dalam berucap. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.